Ja, was eigenlijk wel goede wedstrijd vanuit onze kant. Dikenal naturalisasi. Tidak semudah yang orang bayangkan, tapi nggak susah-susah juga. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Diminati Shin Tae-yong, bek klub Serie A Italia ini akhirnya angkat bicara. Beberapa waktu lalu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pernah menyatakan ketertarikannya untuk mendatangkan Rian Flamingo untuk memperkuat pasukan Garuda. Di mata pelatih asal Korea Selatan tersebut, dengan skill yang dimilikinya, pemain yang kini mengikat kontrak dengan Sassuolo tersebut layak untuk masuk radar naturalisasi guna memperkokoh lini bertahan skuad Merah Putih. Setelah beberapa waktu, sang pemain pun akhirnya memberikan respons terhadap ketertarikan tersebut. Melalui informasi yang diunggah oleh akun TikTok 2% pada 7 Desember 2023, sang pemain yang kini dipinjamkan ke FC Utrecht tersebut memberikan tanggapan. Menurut akun TikTok 2%, pemain yang berposisi natural sebagai bek tengah itu memberikan reaction emoticon love di akun Instagramnya terhadap berita yang diunggah oleh akun Transfermarkt.co.id. Tak hanya memberikan emoticon love, pemain kelahiran 31 Desember 2002 itu juga tampak menyematkan bendera merah putih pada postingan tersebut. Sebuah pertanda yang tentu saja dapat diartikan sebagai sinyal positif dari sang pemain jika nantinya benar-benar didekati oleh PSSI untuk proses beralih kewarganegaraan. Kabar ketertarikan Shin Tae-yong terhadap Rian Flamingo sendiri terungkap melalui pemberitaan media Best Eleven. Dalam sebuah pemberitaannya, media yang berbasis di Korea Selatan tersebut menuliskan mengenai potensi Coach ST memasukkan Rian Flamingo ke tubuh timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Shin berencana untuk tidak berhenti menyuntikkan nama-nama pemain naturalisasi. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan pemain berusia 23 tahun, Jay Itzes yang bermain untuk klub Italia Venezia dan bek Rian Flamingo yang bermain untuk Sassuolo ke tim nasional. Tulis Best Eleven, jika benar hal tersebut terjadi, maka bisa dipastikan lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh dan sulit ditembus. Terlebih lagi, lini ini baru saja mendapatkan suntikan kekuatan seiring dengan usainya proses naturalisasi Justin Hubner. Namun berbeda dengan Hubner yang benar-benar murni bermain di sektor tengah lini belakang, Rian Flamingo ini memiliki versatile yang lebih tinggi. Menyadur laman Transfermarkt.com, 8 Desember 2023, selain bisa dimainkan di jantung pertahanan, Rian Flamingo juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan atau ancor, sehingga bisa menjadi opsi ketika Rahmat Irianto yang kerap bermain di sektor ini tengah berada dalam masalah. Bagaimana? Jadi diteruskan atau tidak nih pendekatannya setelah mendapatkan sinyal positif dari sang pemain? PSSI Bola.net, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia 2023. Advertisement TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2023. Lantas, kapan para pemain yang dipanggil akan dikumpulkan? Pemain akan kumpul di Jakarta tanggal 19 Desember, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto saat dihubungi Bola.net, Jumat 8 Desember. Namun, mantan penggawa Persib Bandung ini enggan membeberkan berapa pemain yang akan dibawa. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Ditunggu update-nya ya, ucap Nova Arianto, dari Turki. Rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya, Piala Asia 2023 bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2004. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda tergabung dalam grup D.
Pasukan Sintayong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia bakal melawan Irak lebih dulu pada 15 Januari 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Vietnam 4 hari kemudian. Terakhir, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 24 Januari 2024. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Justin Hubner meluruskan cerita lama terkait naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, yang nyaris batal pada April 2023 karena bermain untuk Timnas Belanda U20. Bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, naturalisasi Justin Hubner sebenarnya telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023. Namun, pada bulan yang sama, Justin Hubner mendapatkan panggilan dari Belanda U20 untuk beruji coba dengan Timnas Prancis U20. Justin Hubner bermain sebagai starter dan selama 90 menit ketika membawa Belanda U20 mengalahkan Prancis U22 1 pada 25 Maret 2023. Pada 17 April 2023, Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI memastikan bahwa pihaknya menyetop proses naturalisasi untuk Justin Hubner, tapi jalan terus buat Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Sejumlah kabar burung menyeruak mengenai latar belakang Justin Hubner tidak jadi dinaturalisasi PSSI, termasuk isu permintaan 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar rupiah sesuai kurs pada waktu itu. Ada permintaan dari pihak Hubner yang memang tidak bisa kami penuhi. Jadi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi, jelas Arya Medio 17 April 2023. Penjelasan Justin Hubner tidak buka suara terkait rumor yang menyudutkannya itu. Diam-diam, PSSI kembali memproses kewarganegaraan RI bek Wolverhampton Wanderers U21 ini. Jika Ivar Jenner dan Rafael Struijk telah dilantik sebagai WNI sejak 7 bulan lalu, atau pada 22 Mei 2023, Justin Hubner baru menyusul keduanya pada Rabu, 6 Desember 2023. Sekarang, Justin Hubner angkat bicara. Rasanya sulit. Ketika itu, umur saya 19 tahun. Sangat sulit untuk membuat keputusan, ujar Justin Hubner di Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. Selalu ingin bermain untuk Timnas Indonesia, tapi, saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain untuk Timnas Indonesia. Tapi, satu-satunya hal seperti seusia saya masih agak muda dan memerlukan waktu untuk memikirkannya, tutur Justin Hubner. Saya mempunyai waktu sekarang dan saya merasa sangat baik, serta saya merasa siap membela Timnas Indonesia, imbuh bek kelahiran Den Bosch, Belanda, pada 20 September 2003 ini. Justin Hubner tinggal menjalankan proses perpindahan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA sebagai syarat memperkuat Timnas Indonesia. Kepres naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon tunggu Presiden Jokowi selesai kunjungan kerja. Keputusan Presiden RI, Kepres RI, terkait permohonan proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeaon akan terbit usai Presiden RI Joko Widodo selesai melakukan kunjungan kerja. Kepala negara saat ini tengah berada di Nusa Tenggara Timur, NTT. Menpora RI, Dito Aryo Tejo mengatakan, proses naturalisasi keduanya kini tinggal menunggu Kepres. Sidang paripurna DPR RI telah menyetujui permohonan naturalisasi Itzes dan Choeaon pada Selasa, 5 Desember 2023, siang waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja, kunker. Jadi, Kepres baru akan diproses setelah kesibukan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Dito mengatakan, Kepres diupayakan dapat rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut agar Itzes dan Nathan dapat segera membela Timnas Indonesia. Kepres semoga bisa cepat, Bapak Presiden Jokowi sedang kunjungan kerja di NTT, kata Dito di E-News Tower, Selasa, 5 Desember 2023. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Jokowi. Sebab, kedua pemain itu adalah kebutuhan mendesak untuk Timnas Indonesia. Ini lagi kami komunikasikan agar semoga bisa sesuai waktu, kata Dito.
Menteri berusia 33 tahun itu meminta dukungan dan doa semua pihak agar tahapan akhir naturalisasi kedua pemain itu tidak ada kendala berarti. Sebab, keduanya diproyeksikan tampil di Piala Asia 2023 Qatar, doakan saja, kepres segera rampung, tandasnya. Adapun pendaftaran skuad untuk Piala Asia 2023 akan ditutup dalam waktu dekat. Turnamen 4 tahunan itu dijadwalkan berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Emil Audero dan Kevin Dix masih masuk daftar pemain yang ingin dinaturalisasi ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Emil Audero dan Kevin Dix disebut masih masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh Sintayong untuk dinaturalisasi dan dimasukkan ke timnas Indonesia. Hal itu terungkap dari ucapan mantan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani. Sintayong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas Indonesia, serunya pada kanal YouTube Hassani's Corner. Hassani merupakan anggota Exco PSSI 2019 hingga 2023. Dia pernah ditugaskan untuk memproses naturalisasi beberapa pemain berdarah Indonesia seperti Jordi Amat hingga Sandy Walsh. Hassani juga sempat merayu Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Namun, rayuannya tak mempan, keduanya sampai saat ini belum menyatakan yes kepada kita. Persoalan bukan ada di kita tapi di mereka, tutur Hassani yang juga menjabat sebagai anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI ini. Hassani berharap Ketua PSSI, Erick Thohir, yang mempunyai relasi dengan dunia sepak bola internasional, dapat meyakinkan Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Tinggal sekarang, apakah Pak Erick Thohir lewat networking beliau bisa menggoda dua pemain tersebut? Itu harapan kita bersama, jelas Hassani terus dipantau. Saat ini, Emil Audero tengah bermain untuk Inter Milan, klub yang notabene pernah dimiliki oleh Erick Thohir. Sementara, Kevin Dix berbaju FC Copenhagen di Denmark. Dari spill-spill yang saya dapat, memang ada tugas yang diberikan PSSI untuk mendekati Emil Audero dan Kevin Dix sampai mereka ingin membela timnas Indonesia, imbuh Hassani. Sementara itu, PSSI sedang memproses naturalisasi 4 pemain keturunan yang lahir di Belanda. Keempatnya adalah Justin Hubner, Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, dan Nathan Choyaon. Sah jadi WNI, Justin Hubner ungkap alasan pilih timnas Indonesia daripada Belanda. Justin Hubner kini sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pengambilan sumpah WNI dari Justin Hubner dilaksanakan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Rabu, 6 Desember 2023. Seusai menyandang status WNI, Justin Hubner mengungkapkan alasannya memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Pertama, karena faktor supporter yang dinilai pemain berusia 20 tahun tersebut sangat fantastis. Kedua, Justin Hubner melihat timnas Indonesia mempunyai prospek yang cerah. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda, ucap Justin Hubner. Saya berpikir kami punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, sambung pemain Wolverhampton Wanderers itu. Dilansir dari Transfermarkt, Justin Hubner pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur U19 dan U20. Saat ini, dia tidak bisa menutupi rasa senangnya setelah menjadi WNI. Hubner mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sangat bahagia, tutur pemain berpostur 187 cm tersebut. Dan bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujar Hubner. Sebelumnya, Hubner sempat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bahkan, saat proses naturalisasi tengah diurus, Hubner sempat memenuhi panggilan timnas U20 Belanda. Saat itu, naturalisasi Hubner diurus bersamaan dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sah. Justin Hubner resmi jadi WNI, segera bela timnas Indonesia. Justin Hubner resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia itu mengambil sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023.
Bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu tiba pada pukul 9.50 WIB, sebagaimana pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi. Hubner tiba mengenakan kacamata hitam, setelan jas warna hitam, dasi hitam, dan kopiah. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Prosesi itu tidak bisa dihadiri oleh awak media, namun bisa dilihat melalui tayangan live streaming pada kanal YouTube PSSI. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tak lama setelah itu Hubner pun langsung diambil sumpah. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, ucap Hubner yang mengikuti ucapan Kepala Kanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lanjutnya. Dan akan membelanya, dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya, sebagai warga negara Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, tandas pemain kelahiran Belanda tersebut. Justin Hubner rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley demi raih paspor Indonesia.